Oke, kita bakal bahas salah satu misteri alam yang paling wow, menakjubkan. Sebuah fenomena yang pernah bikin seluruh Indonesia bertanya-tanya, apa mungkin kita tiba-tiba punya dua matahari di langit? Eits, ini bukan adegan film fiksi ilmiah ya. Ini kejadian beneran yang disaksiin sama banyak orang. Pemandangan yang luar biasa keren, tapi sekaligus bikin bingung. Ya, wajar lah ya. Kalau lihat yang kayak gitu, kita pasti langsung mikir, ini ilusi optik doang? Atau jangan-jangan ini pertanda sesuatu? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang bikin heboh se-Indonesia waktu itu. Ternyata, jawabannya itu ada di tengah-tengah antara keajaiban dan sains. Jadi, itu bukan bintang baru, bukan juga matahari kedua beneran. Itu tuh sebuah ilusi optik yang super spektakuler yang diciptain sama atmosfer kita sendiri. Keren banget kan? Kayak mahakaryanya langit gitu. Yuk, kita bedah lebih dalam lagi soal fenomena ini. Nama ilmiahnya itu parhelion. Tapi, nama gaulnya yang lebih sering kita dengar itu sundok. Keren kan namanya? Jadi apa sih sandok itu sebenarnya? Gampangnya gini, ini tuh fenomena optik. Bukan benda fisik ya, tapi cuma permainan cahaya aja yang terjadi di atmosfer. Anggap aja kayak pelangi, tapi bentuknya beda. Dia ini nimbulin titik-titik cahaya terang banget, persis di samping matahari. Nah, yang bikin makin keren itu efek visualnya. Titik cahaya tadi itu bisa terang banget, sampai kelihatan kayak dua matahari palsu gitu. Munculnya pas di kiri dan kanan matahari asli. Jadi seolah-olah ada tiga matahari berjajar di langit. Bayangin deh. Dan ini bukan cuma teori atau kejadian di kutub aja loh. Sandok ini udah beberapa kali muncul di langit Indonesia. Serius, dari Jawa, Sumatera, Kalimantan sampai Sulawesi. Begitu muncul, ya udah, langsung viral di mana-mana. Bikin orang bingung, kagum, dan pastinya banyak banget yang nanya-nanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian favoritku nih, sains di baliknya. Gimana caranya fenomena yang kelihatannya magis banget ini bisa terjadi? Yuk kita intip resep rahasia dari langit buat bikin matahari kedua. Tapi bentar, pasti kalian mikirkan, ini kan fenomena yang ada hubungannya sama es. Kok bisa sih muncul di negara tropis kayak Indonesia yang panas? Nah, ini pertanyaan paling logis. Jawabannya ada di tempat yang mungkin nggak kita sangka-sangka. Kuncinya itu bukan di darat. Kita emang nggak ngerasain dingin di sini. Fenomena ini terjadinya itu jauh di atas, di atmosfer. Di ketinggian segitu, bahkan di atas Indonesia sekalipun, suhunya itu bisa di bawah 0 derajat. Dingin banget dan cukup buat ngebentuk kristal es. Oke, jadi ini dia resepnya, langkah demi langkah. Pertama, butuh cahaya matahari jelas. Kedua, cahayanya harus ngelewatin awan tipis di ketinggian, namanya awan cirrus. Ketiga, dan ini yang paling penting, awan itu isinya jutaan kristal es super kecil bentuknya heksagonal atau segi 6. Nah, kristal-kristal inilah aktor utamanya. Mereka itu kayak jutaan prisma kecil yang melayang-layang di langit. Nah, ini dia angka ajaibnya, 22 derajat. Kristal es segi 6 tadi itu ngebengkokin cahaya matahari di sudut yang pas banget, presisi, yaitu 22 derajat. Gara-gara pembelokan yang super akurat inilah, muncul titik cahaya terang persis di tempat kita ngelihat si matahari kembar itu. Sains yang presisi hasilnya keajaiban visual. Setiap kali ada fenomena langit yang aneh dan langka, udah pasti deh mitos sama tahayul ikutan muncul. Nah, sekarang yuk kita pisahin mana yang fakta beneran dan mana yang cuma, ya, fiksi aja. Di satu sisi, ada mitos-mitos yang bikin takut. Katanya mataharinya kebelah, pertanda kiamat lah, atau bakal ada bencana. Tapi di sisi lain, faktanya jauh lebih indah guys. Ini tuh murni fenomena optik, alami, dan 100% aman. Malah, ini tuh pemandangan alam yang super indah dan langka banget buat dilihat. Jadi, ini poin pentingnya ya. Kalau suatu hari nanti kalian cukup beruntung bisa ngelihat sandok, jangan panik. Anggap aja kalian dapat undangan spesial dari alam semesta buat berhenti sebentar dan nikmatin pertunjukan cahaya gratis yang wow, spektakuler. Oke, kita udah tahu sains di baliknya nih. Pertanyaan selanjutnya, kalau cuma soal es sama cahaya doang, kenapa kita nggak ngelihat sandok tiap hari dong? Nah, pertanyaan bagus kan? Ternyata, resep yang tadi kita bahas itu butuh bahan dan kondisi yang spesifik banget biar bisa jadi. Jadi, ada 3 syarat yang harus pas banget kejadiannya barengan, kayak tarian kosmik yang sempurna gitu. Pertama, harus ada awan sirus yang pas. Kedua, posisi mataharinya juga harus pas, agak rendah deket cakrawala. Dan yang paling susah, jutaan kristal esnya itu harus punya orientasi yang hampir seragam. Cuma pas ketiga elemen ini klop, barulah keajaiban ini muncul. Kombinasi inilah yang bikin dia langka banget.
Pada akhirnya, ini jadi pengingat yang indah banget ya. Indonesia emang cuma punya satu matahari, tapi langit kita pernah bikin kita percaya seolah-olah kita hampir punya dua. Ini bukti kalau keajaiban itu seringkali tersembunyi di balik penjelasan ilmiah, tinggal nunggu kita buat ngeliat ke atas dan bertanya-tanya, kok bisa ya?